Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami mengenai prinsip kontinu dalam pengembangan kurikulum dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelum kami memaparkan materi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Joswandi Samosir. Nama saya Andres Syarifar. Saya Naifah Hanim Panjaitan. Saya Hairuna Fadila. Saya Ainul Masnura Aziz. Dan saya Zulmi Hani Harha. Berikut kami akan memaparkan penjelasannya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari kontinu, di mana kontinu merupakan suatu keterkaitan atau hubungan dalam suatu hal. Kontinu dalam kurikulum merupakan keterkaitan atau hubungan kurikulum dari tingkat pendidikan agar tidak terjadi pengulangan. Contoh yang dapat saya berikan mengenai kontinu yaitu seperti yang kita ketahui, mulai dari kelas rendah di SD sampai kelas tinggi kita mempelajari perhitungan. Dalam kontinunya itu seperti di kelas rendah kita mengenal angka, perhitungan seperti penjumlahan dan pengurangan. Dan ketika kita naik kelas ke kelas yang lebih tinggi, kita mempelajari tentang perkalian dan pembagian. Dan dalam tingkat yang lebih tinggi lagi kita mengkombinasikan keempat hal tersebut dalam satu soal cerita contohnya. Seperti itu penjelasan. Selanjutnya yaitu cakupan konsep prinsip kontinu ada dua, yaitu yang pertama vertikal, yang kedua adalah horizontal. Di mana konsep prinsip vertikal yaitu berkesinambungan antar berbagai tingkat kelas maupun jenjang sekolah, seperti berupa bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak lagi diajarkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya yaitu pada pelajaran matematika pada kelas rendah diajarkan tentang bilangan. Ketika mereka sudah naik kelas, sudah di kelas tinggi, mereka tidak lagi diajarkan tentang bilangan, namun diajarkan tentang nilai tempat pada bilangan. Nah, materi itu akan terus berlanjut, namun tidak berulang lagi, dimulai dari nol, dari yang pertama. Nah, prinsip yang kedua adalah cakupan yang kedua adalah horizontal, di mana berkesinambungan antar satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya. Contohnya yaitu pada pelajaran matematika, materi operasi hitung itu berkesinambungan dengan mata pelajaran IPA pada bagian kimia dan fisika, di mana pada kimia dan fisika mereka juga ada soal cerita atau perhitungan-perhitungan yang dipelajari pada matematika. Makanya bisa dikatakan berkesinambungan. Selanjutnya pada prinsip kontinu terdapat 3 tujuan. Yang pertama menghindari adanya pengulangan materi dan tidak tumpang tindih. Jadi materi yang diajarkan oleh guru di kelas 1 tidak lagi diulangkan di kelas 2. Yang kedua mewujudkan pembelajaran yang sistematis dan teratur. Materi yang diajarkan oleh guru terus dikembangkan. Lalu yang ketiga mengevaluasi hasil secara berkesinambungan dan teratur dari waktu ke waktu, sehingga guru dapat mengevaluasi mata pelajaran tersebut secara berkelanjutan. Yang selanjutnya aspek dari kontinu ada 2. Yang pertama, materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah tingkat atas harus sudah diberikan pada sekolah tingkat bawahnya. Yang kedua, materi yang sudah diajarkan pada sekolah tingkat bawah tidak perlu diajarkan pada sekolah tingkat atas. Artinya dari kedua aspek tersebut dapat kita ketahui bahwasanya ada keterkaitan di antara tingkatan kelas maupun jenjang sekolah. Seperti tadi dijelaskan pada cakupan konsep kontinu tersebut, yang vertikal berkesinambungan antar berbagai tingkat kelas maupun jenjang sekolah berupa bahan pelajaran yang diajarkan. Artinya pembelajaran dari setiap tingkatan kelas saling berkesinambungan. Contohnya pembelajaran di kelas 4 membahas sebuah pembelajaran matematika tentang bangun datar. Nah, pada kelas 5 murid tersebut tidak akan membahas kembali pada materi yang sama. Namun materi pada kelas 4 tadilah yang akan dilanjutkan pada cakupan materi yang lebih luas di kelas selanjutnya. Inilah yang dinamakan berkesinambungan antara tingkatan kelas dan jenjang sekolah. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan bagaimana implementasi dari prinsip kontinu, yang mana kami mengambil mata pelajaran matematika dengan materi operasi hitung.
Baik. Perkembangan kurikulum bagi implementasi prinsip kontinu pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung di jenjang SD, topik operasi hitung hanya diperkenalkan hanya secara sederhana dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada setiap kelas, tingkat kesulitannya akan semakin naik. Nah, untuk operasi hitung kelas rendah bisa menggunakan benda-benda seperti buah, pensil, dan gambar. Bisa juga melalui permainan, yaitu permainan ular tangga. Nah, bisa juga menerapkan jarimatika dan sepoa, di mana siswa dalam operasi hitung dengan menggunakan alat bantu dan dapat disesuaikan dengan perkembangannya. Kemudian untuk kelas tinggi, operasi hitung matematika dapat menggunakan metode bermain simulasi atau bermain peran, yang mana siswa mencontohkan suatu situasi yang terjadi dalam kehidupan nyata atau berbasis masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah tersebut kepada siswa. Selanjutnya, ketika naik ke jenjang SMP ataupun SMA, maka materi operasi hitung ini akan lebih diperkenalkan ke siswa itu dengan konteks yang lebih kompleks lagi karena sudah dipelajari sebelumnya dasarnya. Seperti ketika di jenjang SMP, maka mereka akan mempelajari aljabar, di mana materi aljabar ini merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mana menggunakan operasi matematika dalam pemecahan masalahnya. Sedangkan ketika di jenjang SMA, maka akan semakin dikomplekskan lagi menjadi materi yang seperti baris maupun deret aritmatika, yang seperti kita tahu bahwasanya materi ini merupakan pengembangan dari operasi hitung dasar yang mana sebelumnya sudah dipelajari pada tingkat dasar. Baiklah, kami akan menjelaskan rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Nah, di sini kami mengambil salah satu sekolah di SD Al-Azhar Solo Baru, di mana sekolah tersebut memakai kurikulum nasional yaitu K13 dan juga kurikulum Al-Azhar Terpadu atau kurikulum pengembangan pribadi muslim. Di sekolah ini mereka memiliki 3 program unggulan, yaitu ada program tahfiz, program bilingual, dan juga program reguler. Nah, yang pertama itu ada kelas tahfiz Quran, merupakan kelas khusus yang mengedepankan proses penghafalan dan memahami Quran. Kegiatan menghafal Al-Quran masuk dalam kurikulum kegiatan pembelajaran para murid, didukung dengan beberapa metode dalam menghafal Al-Quran dan guru yang telah hafiz dan hafizoh. Tujuan tahfiz Quran dilakukan agar siswa mencintai Allah dan Rasulullah, menjadi dai yang berwawasan luas ilmu, pengetahuan, dan teknologi, berdaya saing global, dan menggali potensi anak dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya ada program yang kedua, yaitu program bilingual, di mana program ini termasuk ke dalam program kelas khusus, yaitu khusus dalam penggunaan 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Program ini memadukan 3 kurikulum di dalamnya. Yang pertama ada kurikulum nasional, kurikulum Yayasan Pesantren Islam atau YPI, dan juga Cambridge dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam proses pembelajaran di kelas. Harapan dari program ini adalah para siswa akan mampu berkomunikasi dengan lancar dan baik dengan menggunakan bahasa Inggris khususnya. Selain itu, siswa juga harus menguasai minimal 1000 kata bahasa penting yang ada di bahasa Inggris, serta mahir dalam hal grammar agar mampu mengerjakan atau memahami soal-soal yang nanti ada pakai bahasa Inggris. Selanjutnya program yang ketiga yaitu ada program reguler, di mana program ini seperti kelas pada umumnya. Nah, di program ini akan mengembangkan kurikulum nasional dengan mengintegrasikan
pembiasaan adab, dan tetap ada tahfiz Quran di dalam proses pembelajaran di setiap harinya. Dan dalam program reguler ini, sekolah itu mengharapkan bahwa setiap peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, kreatif, cakap, mandiri, serta bisa menjadi warga negara Indonesia yang demokrasi dalam proses pembelajarannya. Mungkin ini aja prinsip relevansi kurikulum yang kami ambil dari sekolah SD Al-Azhar 28 Solo Baru. Adapun kesimpulan dari paparan materi kami mengenai prinsip kontinu adalah bahwa prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam pengembangan kurikulum karena memiliki keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan pembelajaran baik yang guru ajarkan maupun siswa yang belajar. Dalam hal ini, prinsip kontinu memiliki dua cakupan di dalamnya, yaitu yang pertama cakupan vertikal yang artinya ada kesinambungan antara tingkat kelas atau jenjang pendidikan dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, cakupan horizontal yang artinya ada kesinambungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi lainnya. Oleh karena itu, dalam prinsip ini diperlukan adanya aspek yang wajib diperhatikan di antaranya. Materi pembelajaran harus sudah diajarkan pada tingkat bawah dan materi yang sudah diajarkan tidak perlu diajarkan kembali pada tingkat atas supaya tidak ada pengulangan materi di dalamnya. Jika prinsip ini tidak diterapkan dalam pengembangan kurikulum, maka akan terjadilah kesenjangan dan tumpang tindih materi di dalamnya. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai prinsip kontinu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Salam PPG. Senyum.